Baik, selamat berjumpa lagi pada sesi ketiga eh, pada mata kuliah metode penelitian. Metode penelitian memang ini disampaikan untuk program S2 atau magister. Pada sesi ketiga ini saya ingin menyampaikan tentang penelitian deskriptif, ya, penelitian deskriptif. Dan pokoknya jenis-jenis penelitian, ya. Apa itu penelitian deskriptif? Itu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan sejernih mungkin, mendeskripsikan sejenis mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek, ya. Jadi memaparkan. Ciri-ciri penelitian deskriptif itu adalah berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Ya. Yang kedua adalah menguraikan satu variabel. Jika ada beberapa variabel, maka dilakukan satu persatu, tetapi tidak bermaksud untuk menghubungkan, tidak bermaksud untuk dilakukan manipulasi. Ya. Artinya tidak ada satu treatment, perlakuan. Nah itulah ini. Nah, berikutnya adalah metode survei, yaitu cross sectional survey, longitudinal survey, ya. Berikutnya adalah eksperimen, ya, penelitian membandingkan. Jenis penelitian ini yang memberikan penjelasan tentang alasan mengapa, hubungan sebab akibat yang dapat diketahui oleh peneliti. Dimungkinkan untuk melakukan treatment, dimungkinkan sekali lagi treatment, karena ada juga eksperimen yang sifatnya ex post facto, ya. Jadi data-data yang telah ada dikumpulkan, ya. Tapi kalau ini dimungkinkan treatment. Tiga jenis variabel eksperimen, ada variabel independen atau variabel bebas yang memberikan perlakuan. Lalu variabel dependent yang dipengaruhi, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, ya. Variabel confounding, yaitu variabel yang tidak diharapkan, ya, mempengaruhi variabel dependent, tetapi dapat mempengaruhi variabel dependent. Variabel itu perlu dikendalikan. Dua macam variabel confounding, yaitu variabel intervening yang dapat diukur secara langsung, misalnya kegugupan, kelelahan, motivasi, ya, itu. Ada juga variabel externus, yaitu yang dapat diukur secara langsung, seperti usia, ya, tingkat pendidikan, itu bisa secara langsung, ya. Itu yang dimaksud dengan variabel confounding, yaitu variabel yang tidak diharapkan. Penelitian korelasio, ya, penelitian hubungan, ya. Jenis penelitian mencoba untuk melihat hubungan antara beberapa variabel sebagaimana apa adanya atau perlakuan, melihat apakah mungkin perubahan satu variabel berhubungan dengan variabel yang lainnya. Dua macam variabel, yaitu variabel prediksi, variabel yang digunakan untuk memprediksi perubahan pada variabel satu. Lalu variabel kriteria, variabel yang berubah sesuai dengan perubahan pada variabel prediksi. Setiap ada perubahan pada variabel prediksi, variabel kriteria juga diharapkan berubah, yaitu namanya korelasi. Kelemahan dari penelitian korelasi ini adalah tidak bisa menjawab mengapa demikian. Dengan kata lain, tidak bisa menunjukkan hubungan sebab akibat, mana yang menyebabkan mana dari satu variabel tersebut, ya. Nah, teman-teman yang saya hormati, berikutnya saya ingin menyampaikan tentang masalah penelitian. Ini pun menjadi ada persoalan bagi para mahasiswa, ya. Kadang ini saya mau meneliti apa, ya. Masalah itu bisa diperoleh dari kehidupan sehari-hari, karena menjumpai hal-hal yang aneh, didorong oleh keinginan untuk mengikuti hasil kerjanya. Sumber masalah itu bisa diri sendiri, ya. Anda punya pengalaman, kalau Anda seorang guru, maka Anda mungkin bisa mencetuskan hal-hal yang menjadi kegalauan Anda, lalu Anda punya solusi bagaimana cara memecahkannya. Juga Anda bisa membaca buku, ya,
membaca buku, dan saya himbau, saya sarankan Anda harus rajin membaca jurnal-jurnal, artikel-artikel yang sesuai dengan minat Anda ya. Zaman saat ini sangat mudah saudara memperoleh sumber-sumber elektronik itu ya, sumber-sumber elektronik itu dengan alamat-alamat yang mudah Anda peroleh ya, di Sevaro ya, di Google Scholar ya, di Simagoji Air, Anda bisa memperoleh. Ada yang free, ada yang berbayar memang ya. Nah, berikutnya setelah Anda membaca artikel, dan itu yang sangat saya rekomendasikan sehingga Anda bisa memiliki pola ya, pola topik-topik yang menarik. Berikutnya juga bisa diberikan oleh orang lain. Jadi Anda bisa berdiskusi dengan yang Anda anggap memiliki otoritas keilmuan yang cukup. Lalu orang tersebut akan menyampaikan, lah Anda juga tertarik, itu menjadi masalah penelitian Anda. Juga yang sumber-sumber yang non kependidikan, itu juga bisa menjadi inspirasi Anda, karena dalam satu riset magister itu tidak hanya monodisiplin, tetapi Anda harus interdisiplin ya. Maka diharapkan dengan Anda meninjau yang non kependidikan itu akan menarik juga untuk menjadi bagaimana sih kaitannya dengan pendidikan. Lalu kesulitan dalam menghadapi masalah itu, cara memecahkan masalah, metodologinya, lalu kekurangan fakta dan material. Artinya begini, masalah-masalah yang Anda kemukakan boleh jadi dengan cara metode yang tidak mungkin diselesaikan. Nah, itu untuk Anda hindari. Yang kedua, kurang fakta-fakta material ya. Nah, juga yang saya rekomendasikan, sedapat mungkin masalah-masalah yang Anda teliti itu adalah masalah-masalah yang betul-betul Anda minati, menjadi passion Anda, sehingga kalau dengan kondisi tersebut akan dengan mudah Anda menyelesaikannya dengan baik. Berikutnya adalah latar belakang masalah. Saya akan menyampaikan dalam riset kuantitatif. Jadi peneliti pada latar belakang masalah itu adalah menjelaskan tentang kesenjangan antara fakta dengan harapan, atau bahasa filsafatnya itu das Sein, das Sollen. Faktanya itu das Sein, lalu harapannya itu das Sollen. Apa yang seharusnya, apa yang terjadi. Inilah akan terjadi suatu gap ya. Fakta yang dapat merupakan adanya suatu yang ada sekarang berupa data sekunder ya. Hasilnya hasil observasi, hasil penelitian orang lain ya. Sedangkan harapan itu bisa berupa apa adanya, apa yang terjadi di lapangan ya. Bisa juga apa yang terjadi pada kurikulum ya, peraturan, visi misi, renstra ya, teori-teori atau textbook dan jurnal tadi yang saya sampaikan ya. Di latar belakang itu apa yang terjadi, apa yang seharusnya ya. Teori-teori harusnya seperti ini, tapi fakta di lapangan tidak sesuai ya. Itulah terjadi gap. Nah, gap itu yang harus Anda merupakan yang menjadi latar belakang masalah. Nah, contoh-contoh rumusan masalah kuantitatif, contohnya dalam korelasional ya. Umpamanya kalau yang dalam mahasiswa manajemen itu adalah hubungan antara imbalan dengan lingkungan kerja ya, atau hubungan antara imbalan lingkungan kerja dengan kinerja kepala sekolah umpamanya. Nah, apakah terdapat hubungan antara imbalan dengan kinerja? Apakah terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja? Apakah terdapat hubungan antara imbalan dan lingkungan kerja secara bersama-sama ya? Dan konstelasinya nanti bisa Anda lihat pada paparan PowerPoint yang saya akan berikan pada saudara, di mana X1, X2 Anda tarik garis ke variabel Y. X1 adalah hubungan antara X1 dengan Y, hubungan antara X2 dengan Y, lalu secara bersama apakah X1 dan X2 bersama-sama berhubungan dengan Y, seperti itu ya. Nah, sekarang variabel pengaruh ya, variabel pengaruh. Jadi riset itu bisa hubungan, bisa juga pengaruh. Kalau pengaruh itu melihat sebab akibat. Contohnya variabel pengaruh dengan 3 variabel X1, X2 dan X3 ya. Pengaruh struktur organisasi, keadilan,
kerja terhadap komitmen organisasi pada pegawai di SMK Negeri Kota Bogor, umpamanya kan. Pertanyaan penelitiannya, apakah struktur organisasi berpengaruh langsung terhadap keadilan kerja? Apakah keadilan kerja berpengaruh langsung terhadap komitmen organisasi? Apakah struktur organisasi berpengaruh langsung terhadap keadilan? Karena ini 3 variabel, maka rumusan masalahnya menjadi 4. Ya, kalau 2 variabel menjadi 3. Yang terakhir adalah apakah struktur organisasi berpengaruh tidak langsung terhadap komitmen organisasi melalui keadilan kerja. Itu, dan model hipotetiknya sama, X1, X2 dihubungkan dengan X3, lalu ditarik garis ya, X1 struktur organisasi, X2 keadilan, dan X3 komitmen organisasi ya. Ini bisa pengaruh langsung, bisa pengaruh tidak langsung. Nah, pengaruh langsung harus ada teori yang mendukung. Juga pengaruh tidak langsung juga harus ada teori yang mendukung. Jadi tidak hanya menggabungkan ini pengaruh langsung, tidak langsung, suka-suka kita, tetapi ada teori yang mendukung bahwa konsep A dengan konsep B itu pengaruhnya langsung. Konsep A dengan konsep C itu pengaruhnya adalah tidak langsung. Nah, itu diupayakan untuk didukung dengan teori. Contoh dengan variabel yang 4 variabel ya, itu X1, X2, X3, X4 ya. X1 umpamanya ini dalam variabel manajemen pendidikan adalah budaya kerja, X2 kepribadian, X3 pengambilan keputusan, X4 komitmen organisasi. Nah, ini biasanya dilakukan pada masa mahasiswa program doktor. Jadi makin banyak variabel yang dihubungkan, makin banyak variabel yang dilihat, dianalisis, maka itu tingkat kerumitannya makin tinggi ya. Jadi sama hal penjelasan dengan yang tadi sebelumnya. Nah, itu berikutnya adalah bagaimana cara merumuskan masalah kualitatif ya. Juga tentukan topik penelitiannya. Kualitatif biasanya dilakukan berdasarkan kajian Grand Tour Observation, artinya penjajakan pendahuluan. Jadi Anda ke lapangan dahulu, Anda melakukan observasi, wawancara dengan informan atau dengan satu situs, lalu Anda akan menemukan nanti dan menentukan fokus penelitiannya ya. Tentukan dari sesuatu yang sifatnya unik, spesifik, itu yang penting dalam riset kualitatif. Lalu tentukan juga sub fokus penelitian, buat pertanyaan penelitian berdasarkan fokus dan subfokusnya. Nah, latar belakang masalah dalam kualitatif ya, jadi peneliti menguraikan konteks atau situasi mendasari munculnya permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Lalu konteks permasalahan bisa berupa historis, ekonomis, ya, sosial, budaya, kultural, ya. Lalu penggambaran konteks itu, permasalahan penelitian dapat dilakukan dengan menunjukkan fenomena, ya, fakta-fakta. Lalu menunjukkan satu kejadian yang aktual, yang unik. Lalu pada masyarakat, umpamanya kan, atau sesuatu yang sudah terpublikasi di media massa, di buku-buku hasil penelitian ya. Juga penelitian dapat menyertakan data-data statistik menunjukkan aktualisasi atau tren perkembangan fenomena ya. Juga peneliti menyertakan hasil studi pendahuluan tadi yang saya sampaikan di awal, ada namanya preliminary study atau fenomena tertentu berupa data kuantitatif ataupun data hasil wawancara begitu. Dan bagian-bagian latar belakang itu sebaiknya diakhiri dengan batasan ya berkaitan dengan fenomena, karena tidak semua Anda bisa meneliti semua, maka Anda harus membatasi apa yang Anda teliti ya. Yang penting penelitian itu memilih yang menarik ya dan mudah diselesaikan. Lalu pada fokus dan subfokus penelitian menetapkan fokusnya ya, yaitu area spesifik tadi yang akan diteliti. Setelah fokusnya ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauannya dan fokus tertentu sebagai sub penelitian ya. Perumusan masalahnya dalam pertanyaan
peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk kalimat ya yang bersifat umum, grand tour question, dan sebagai pertanyaan payung, pertanyaan yang lebih spesifik ya sesuai dengan subfokus penelitian ya. Nah, contohnya dalam masih saya memberikan contoh manajemen ya, atau dalam sosiologi, maaf bukan manajemen, sosiologi, umpamanya peneliti ingin meneliti pembangunan masyarakat desa Gayo di Aceh Tengah ya, dalam Kucaraningrat dan Donald E. Emeren ya. Nah, ini nanti akan saya sampaikan dalam paparan selanjutnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ketiga ini. Saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.